Kita sudah mempunyai pasangan, kita sudah merasa cocok, orang tua kita sudah merasa cocok, dan kita sudah merasa mampu lahir batin kita untuk melakukan ibadah nikah, ya kita tunggu apa lagi? Lebih cepat itu lebih baik. Kenapa? Karena di dalam menikah itu ada amal-amal ibadah yang sangat besar sekali sebelum kita melakukan menikah. Sebelum menikah saja itu marah-marah sedikit, sudah berani pukul, sudah berani tendang, artinya bisa memadorotkan terhadap fisik wanita. Nah, sebelum menikah saja sudah memadorotkan, apalagi nanti kalau sudah menikah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hukum menikah. Pada dasarnya menikah itu dijaizkan atau diperbolehkan. Tetapi bisa saja menjadi diwajibkan, bahkan untuk seseorang bisa saja bahkan diharamkan, makruh, sunnah, ataupun diwenangkan. Dan pada dasarnya hukum menikah ini adalah hukumnya. Jadi pada dasarnya hukum menikah itu adalah dianjurkan ataupun disunahkan, bukan diwajibkan menurut madhab kami, madhab Imam Asy-Syafi'i. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa pada ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Jadi dikatakan, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, baik 2, 3, ataupun 4. Tetapi jika kalian merasa tidak sanggup untuk adil, fawahidah, maka satu saja. Nah, ini yang menjadikan referensinya yang diambil di dalam Quran surat An-Nisa pada ayat 3. Dan diriwayatkan dari Abu Ayyub radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 macam bagian sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama itu adalah Rasulullah selalu memakai wewangian. Dan sunnah yang kedua itu adalah menikah. Yang ketiganya adalah bersiwak, dan yang keempatnya itu adalah mempunyai rasa malu. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Yang mana musnad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini, isnadnya ini adalah yang termasuk dengan hasan. Sedangkan yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi, isnadnya ini adalah hasan. Dan juga diriwayatkan, ada riwayat lain yang mengatakan bahwa ada sekelompok ataupun ada beberapa sahabat yang mana beliau-beliau itu wafat sebelum melakukan menikah. Tetapi tidak ada bantahan untuk sahabat-sahabat tersebut yang mana beliau-beliau itu wafat sebelum melakukan menikah. Yang mana ini yang dikatakan oleh mazhab kami Imam Asy-Syafi'i, dan juga bersependapat dengan mazhab yang dikatakan oleh Imam Maliki, oleh Imam Abu Hanifah, dan juga oleh kebanyakan para ulama besar lainnya. Nah, jadi memang pada dasarnya hukum menikah itu adalah disunnahkan. Tetapi jika kita melihat perorangan, bisa saja hukum menikah itu bisa saja berubah. Yang pertama, bisa saja menikah itu hukumnya diwajibkan bagi seseorang, atau bahkan diharamkan, atau bahkan dimakruhkan, disunahkan, dan juga diwenangkan. Nah, kemudian lantas yang untuk seseorang yang dihukumi wajib itu bagi siapa, gitu ya? Maka saya ambil kutipannya ini di dalam kitab Qurratul Uyun, bahwa hukumnya menikah itu al-khamsah, terbagi menjadi 5 hukum, yaitu wadzalika fi haqqi man qadara alaihi wa khafaz zina, yaitu bagi seseorang, wadzalika fi haqqi man, yaitu bagi seseorang yang dirinya sudah merasa mampu untuk melakukan menikah, wa khafaz zina, dan ada rasa khawatir yang sangat berat di dalam hatinya untuk melakukan berzina. Jadi ini untuk orang yang seperti ini, yang mana di dalam rasa hatinya gitu sudah tidak bisa menahan untuk hawa nafsunya, bahkan sudah bergejolak sekali, mungkin bahkan ingin sampai melakukan berzina, dan sudah tidak bisa disiasati misalkan dengan ibadah-ibadah yang lain, misalkan dengan melakukan berpuasa, gitu ya, agar
sedikit meredam akan hawa nafsunya tersebut. Nah, tapi ini sudah tidak bisa dilakukan bahkan dengan puasa sekalipun. Maka untuk orang seperti ini bisa dikatakan wajib menikahnya. Kenapa bisa dikatakan wajib menikah terhadap orang tersebut? Karena dengan adanya menikah berarti melindungi dirinya agar tidak terjerumus akan dosa yang besar, yaitu melakukan perzinahan. Nah, itu yang dikatakan wajib. Yang kedua, bisa saja hukumnya untuk seseorang itu menjadi sunnah. Bagi siapa yang menjadi sunnah itu adalah wa yakunu manzuban. Yang kedua hukumnya sunnah yaitu adalah bidzalika fi haqqiman, yaitu bagi seseorang yang mana di dalam hatinya qajalan nasla, mengharapkan ingin mendapatkan suatu keturunan. Walam yakhaf azina bi tarkihi raghiba amla fihi, tetapi di dalam hatinya tidak ada rasa takut untuk melakukan berzina. Nah, ini kebanyakan untuk orang-orang mungkin ini adalah hukumnya sunnah. Jadi ada rasa di dalam hati kita ingin menikah, bahkan dengan pernikahannya itu dia mengharapkan kelak mendapatkan suatu keturunan. Memang di dalam ibadah menikah ini Rasulullah menganjurkan membanyakkan umat agar apa? Agar semakin berkembang agama Islam di dunia inilah seperti itu. Nah, tetapi tidak ada rasa khawatir bagi dirinya untuk melakukan berzina. Tetapi kalau misalkan bagi siapapun yang belum menikah, kita sudah mempunyai pasangan, kita sudah merasa cocok, orang tua kita sudah merasa cocok, dan kita sudah merasa mampu lahir batin kita untuk melakukan ibadah nikah, ya kita tunggu apa lagi? Lebih cepat itu lebih baik. Kenapa? Karena di dalam menikah itu ada amal-amal ibadah yang sangat besar sekali sebelum kita melakukan menikah. Jadi yang belum menikah segeralah mungkin untuk menikah, itu lebih baik. Dan untuk yang ketiga hukumnya itu adalah dimakruhkan. Wa yakunu makruhan. Hukumnya makruh itu adalah wadzalika fi haqqiman, bagi seseorang yang mana la raghbata lahu fihi, yang mana dirinya itu mungkin tidak menyukai akan menikah, bahkan wala yarju naslan, bahkan tidak mengharapkan akan suatu keturunan, begitu ya. Dan juga memberhentikan dari ibadah yang mana sifatnya itu adalah sunnah. Nah, jadi yang ketiga itu adalah hukumnya makruh jika ada seseorang yang mana tidak mengharapkan ingin mendapatkan keturunan, gitu, bahkan dia tidak menyukai akan menikahnya tersebut. Jadi Allah tidak menyukai hal seperti itu. Tetapi untuk penjelasan lebih lanjutnya, maka nanti akan saya terangkan insya Allah. Dan untuk yang keempatnya, hukum menikah itu adalah wa yakunu mubahan. Yang keempat, hukum menikah itu adalah diwenangkan. Bagi siapa diwenangkan? Yaitu wadzalika fi haqqiman, yaitu bagi seseorang hukumnya wenang jika di dalam hatinya lam yakhaf az-zina, tidak ada rasa takut di dalam hatinya untuk melakukan berzina, walaupun dirinya itu walam yarju naslan, walaupun tidak mengharapkan untuk mendapatkan suatu keturunan, tetapi tidak mencegah dirinya untuk melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Itu adalah hukumnya wenang. Jadi dia memang tidak mengharapkan untuk suatu keturunan, tetapi tidak ada rasa takut juga di dalam hatinya jika dirinya tidak melakukan menikah sehingga terjerumus ke dalam perzinahan, seperti itu. Nah, dan untuk hukum yang terakhir, bisa saja bagi seseorang menikah itu hukumnya diharamkan justru dengan adanya menikah gitu. Jadi yang terakhir wa yakunu muharraman, di dalam Qurratul Uyun dikatakan wa yakunu muharraman, yang terakhir hukumnya haram. Jadi wadzalika fi haqqiman, bagi seseorang yang mana dengan adanya menikah itu adalah yadurru bil mar'ati. Justru dengan adanya menikah itu bisa saja memabaratkan terhadap wanita ba'da wat'in, sesudah dia melakukan menikah, au nafaqatan au kasba muharramin. Misalkan seorang laki-laki tersebut kesehariannya itu adalah misalkan mencari nafkahnya itu dengan kasab yang muharramin, yang diharamkan. Berarti otomatis lelaki tersebut ketika nanti dia menikah maka akan menikahi terhadap istrinya, mungkin nanti terhadap anak-anaknya dengan nafkah yang
haram. Untuk dirinya saja menurut pandangan Allah itu adalah memadaratkan, artinya diharamkan usahanya tersebut, apalagi nanti ditambah mempunyai anak, mempunyai istri, justru dengan adanya pertikahan itu akan lebih memadaratkan seperti itu. Sehingga bisa saja ini hukumnya haram bagi seseorang tersebut gitu. Ataupun misalkan ada contoh seorang wanita yang sudah mempunyai calon, misalkan sebelum menikah, terkadang kita suka mendengar ada laki-laki yang mana mempunyai karakter yang temperamen. Sebelum menikah saja marah-marah sedikit sudah berani pukul, sudah berani tendang, artinya bisa memadaratkan terhadap fisik wanita. Nah, sebelum menikah saja sudah memadaratkan, apalagi nanti kalau sudah menikah seperti itu. Nah, maka jika menikah dengan orang tersebut bisa saja itu adalah hukumnya diharamkan. Walau liraghibin, walaupun terhadap seseorang yang dia sukai ataupun dia cintai begitu. Tetapi di dalam muharraman ini adalah walam yakhsha anatan, tetapi tidak ada rasa takut di dalam hatinya untuk melakukan berzina. Nah, ini adalah hukum yang terakhir, yang mana ini adalah hukumnya yang diharamkan. Jadi bisa kita lihat kembali pada dasarnya menikah itu adalah memang dianjurkan atau disunahkan. Tetapi kalau kita melihat perorangan bisa saja hukum itu berubah, bisa saja menjadi wajib, menjadi haram, makruh, sunnah, ataupun dibenarkan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari hukum menikah. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari ilmu yang saya sampaikan. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.